Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sekar Sri Putri dengan NPM 191803133. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan organoleptis dari beberapa simplisia. Pada pemeriksaan simplisia yang pertama yaitu adalah temulawak. Temulawak ini bagian yang bisa digunakan yaitu adalah bagian rimpang atau kepingan akar tinggalnya. Dan apa sih ciri-ciri dari simplisia temulawak ini? Bentuk dari simplisia ini yaitu berupa irisan dari rimpang itu sendiri dan juga biasanya berbentuk kepingan tipis dengan bentuk yang tidak beraturan, berkerut, dan memiliki warna yaitu adalah kuning jingga hingga kuning kecoklatan. Dan juga baunya memiliki khas aromatik dan rasanya yaitu tajam, pahit, dan juga agak pedas. Ya, lanjut ke simplisia yang kedua yaitu adalah kunyit. Kunyit ini bagian yang digunakan hampir sama dengan temulawak, yaitu adalah pada bagian rimpang atau akar tinggalnya. Dan apa saja sih ciri-ciri dari simplisia kunyit ini? Biasanya dia berbentuk melintang atau sesuai dengan irisan dari rimpang itu sendiri, dan juga dia tidak beraturan, biasanya berkerut juga, dan juga memiliki warna yaitu kuning jingga, kemudian kuning jingga kemerahan, sampai kuning jingga kecoklatan. Dan biasanya yang membedakan antara kunyit dan temulawak ini yang dari warnanya, karena yang saya tahu kalau kunyit itu lebih terlihat coklat atau lebih ke orange, sedangkan temulawak itu lebih kepada kuning. Dan kunyit memiliki bau khas aromatik dan juga memiliki rasa pahit, agak pedas juga, dan lama-kelamaan dia biasanya menimbulkan rasa tebal pada lidah kita. Yang berikutnya, untuk simplisia yang ketiga yaitu adalah lengkuas atau laos. Ya, laos atau lengkuas ini biasanya digunakan sebagai bumbu dalam masak, tetapi juga memiliki khasiat lain yaitu seperti anti-inflamasi, anti fungi, dan juga carminativa. Dan bagian yang digunakan pun hampir sama dengan bagian yang digunakan pun sama seperti kunyit dan juga temulawak, yaitu adalah bagian rimpang atau akar tinggal. Dan apa sih ciri-ciri dari lengkuas atau laos ini? Ciri-ciri dari simplisia lengkuas atau laos ini, dia berupa irisan membujur dan juga dia pada patahan rimpang biasanya dia lebih berserat dibandingkan dari temulawak dan kunyit. Dan lapisannya ini dia lebih kaku dan juga lebih keras. Dan warna dari simplisia lengkuas ini dia adalah pada lapisan luar itu seperti merah kecoklatan, dan pada lapisan dalamnya itu putih kekuningan atau putih kecoklatan, dan memiliki bau aromatik, bau khas aromatik juga, dan juga rasanya itu agak pedas. Simplisia yang keempat yaitu adalah jahe. Jahe ini berhasil hampir sama seperti yang kelas, yaitu adalah carminativa dan juga stimulansia, dan bagian yang digunakan pun sama yaitu adalah rimpang atau akar tinggalnya. Ciri-ciri dari simplisia jahe ini berupa irisan dari rimpang itu sendiri, dan biasanya pipih, ada yang berbentuk lonjong, bulat. Biasanya dia pada bagian patahan serat pun sedikit, pada bagian patahan rimpang itu sedikit berserat. Dan untuk warna dari simplisia ini biasanya adalah pada bagian luar itu berwarna kecoklatan, kuning kecoklatan, dan pada bagian dalamnya itu lebih ke putih kekuningan, dan memiliki bau khas aromatik dan juga rasanya itu pedas. Yang selanjutnya itu adalah simplisia ginseng. Simplisia ginseng ini bagian yang digunakan yaitu adalah akar kering, dan biasanya dia berkhasiat sebagai stimulansia dan juga amarah. Apa sih ciri-ciri dari simplisia ginseng ini? Bentuknya itu adalah berupa akar yang berbentuk silindris. Biasanya dia panjangnya bisa mencapai 2,5 sampai 2 cm, dan pada bagian ujung akarnya biasanya terdapat akar-akar halus, dan itu bisa memanjang banyak akarnya seperti itu. Dan warnanya itu biasanya adalah putih keabu-abuan atau kadang kekuning-kuningan. Dia memiliki bau yang tidak terlalu tercium, atau bisa baunya sedikit lemah, jadi tidak berbau. Mungkin untuk awal dia terasa manis, kemudian ada sedikit pedas, dan juga lama-kelamaan akan timbul rasa pahit. Selanjutnya, simplisia yang keenam yaitu adalah simplisia kayu manis. Simplisia ini biasanya berkhasiat sebagai diaforetika dan carminativa, kemudian juga sebagai bahan pewangi, dan juga sebagai bumbu untuk memasak. Dan bagian yang bisa digunakan itu adalah bagian kulit batangnya. Ciri-ciri dari simplisia kayu manis ini dia berbentuk berupa kulit batang yang melengkung atau menggulung misalnya, dan memiliki warna kecoklatan, dan baunya itu khas aromatik dan rasanya sedikit manis. Simplisia yang ketujuh yaitu adalah bawang putih. Bawang putih ini memiliki khasiat sebagai anti kolesterol, kemudian juga hipertensi dan penyakit jantung juga bisa. Dan juga bagian yang digunakan dari simplisia bawang putih ini adalah umbi lapis. Sehingga ciri-ciri dari simplisia bawang putih ini dia biasanya berupa irisan dari umbi lapis tersebut, dan juga pada tanamannya dia biasanya berkelompok dan terdapat lapis-laput yang melapisi dari umbi tersebut. Warna dari simplisia bawang putih ini yaitu adalah putih atau putih kekuningan,
dan juga baunya itu memiliki bau khas dari bawang putih sendiri. Rasanya agak pahit dan juga agak pedas. Yang selanjutnya Simplicia yang ke-8, yaitu adalah daun sambiloto. Dan sudah jelas dari namanya, bagian yang digunakan itu adalah ranting berdaunnya. Dan khasiatnya apa saja sih? Khasiatnya itu adalah ada sebagai antipiretika dan juga diuretika, ada pun tonikum. Dan ciri-ciri dari Simplicia daun sambiloto ini biasanya dia berupa batang atau juga bisa daun dan juga bunga. Daun sambiloto ini berbentuk lonjong dan juga biasanya dia mudah rapuh dan karena tipis daunnya, dan dia tidak berambut dan juga tidak bergerigi. Ujungnya dia runcing dan memiliki warna daunnya itu adalah hijau tua atau juga hijau kecoklatan. Dia tidak berbau dan rasanya itu sangat pahit. Yang selanjutnya yaitu yang ke-9, yaitu adalah Simplicia daun kumis kucing. Sudah jelas bahwa bagian yang digunakan adalah daun dan khasiatnya adalah diuretika. Ciri-ciri dari Simplicia daun kumis kucing ini yaitu adalah dia berbentuk layan daun yang tentunya mudah rapuh, dia berbentuk lonjong, kemudian bulat, ada yang seperti belah ketupat, dan biasanya pada tepian daun itu bergerigi. Pertulangan daunnya mirip, warna dari daunnya itu adalah hijau kecoklatan, tidak memiliki bau dan juga rasanya itu agak pahit. Yang terakhir adalah yang ke-10, yaitu adalah Simplicia daun sirih. Bagian tentunya daun yang digunakan, khasiatnya sangat banyak seperti anti sariawan, analgesik, antiseptik, anti kejang, dan sebanyak lagi. Ciri-ciri dari Simplicia daun sirih ini yaitu adalah dia berupa helaian daun yang berbentuk bulat telur sampai lonjong. Dia juga berbentuk seperti jantung, dan pertulangan daunnya itu adalah melengkung. Jika dikenai sinar, dia seperti ada bercak transparan. Warna dari daun ini itu adalah hijau kecoklatan sampai coklat, dan baunya memiliki bau khas, dan rasanya itu dia pedas. Baiklah, sekian penyampaian dari hasil pemeriksaan organoleptis dari 10 Simplicia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.